Oh, masuk Bang Juma. Kena kalian. Kena kalian kalau udah Bang Juma masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya wabarakatuh Bang. iya Din Direct. Alhamdulillah saya lagi di Samosir ini bersama dengan Dinda Nadia, dengan teman-teman yang lain mengudara dari Samosir untuk menyambut kemudian jiwa-jiwa yang ada untuk memeluk agama Nabi Yesus alaihi salam. Masya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Ini sekolah STT Nias Penghujat. Ya. Saya sih sarankan kepada rektor, apalah namanya sekolah tinggi itu ya, kalau bisa jangan bahas Islam lah, bahas neraka bagi pemakan babi, itu lebih bagus. Jadi kalau misalnya agama Islam yang dibahasnya itu nggak nyambung, karena mereka baca Quran pun nggak bisa. Harusnya yang dibahas itu bagaimana supaya umat Kristen lulusan STT itu mengajarkan kepada seluruh orang Kristen di dunia supaya berhenti makan babi. Karena semakin makan babi semakin tidak paham Bible. Semakin banyak makan babi, semakin jauh dari ajaran Yesus. Semakin banyak makan babi, akan semakin lupa kalau pemakan babi akan dibakar oleh Tuhan dengan api yang menyala-nyala. Nah, ini yang saya herankan, orang Kristen justru bertentangan dengan isi Bible-nya sendiri. Sibuk membahas tentang Islamologi, harusnya konsentrasi api neraka bagi pemakan babi, kan itu ya. Karena menurut Yesus siapa yang makan babi neraka. Itu menurut Yesus. Nabi Yesus yang mengatakan itu. Kalau ada yang makan babi, tempatnya neraka. Nanti itu loh, saya teman-teman. tanggapi ya Bang Juma ya. Ya, silakan. Saya cukup bahwa di dalam kitab saudara makan babi itu upahnya neraka. Silakan. Bukan, aku ke STT Nias ini dulu Bang Juma. Jadi gini, kalau menurut aku berpikirnya Bang Juma, tidak ada asap kalau tidak ada api Bang Juma. Itu yang katakan ini kan cara saya ke Bang Juma. Inilah yang selalu hal yang sama Bang Juma lakukan kepada orang Kristen, bahwa kami menyembah Theos yang merujuk ke apa itu Dewa Roma itu. Ya, Jadi hal seperti itulah yang dilakukan STT Nias itu. Memang salah itu Bang Juma. Cuma biar Bang Juma juga tahu hal yang sama Bang Juma lakukan kok. Yang bernama Zeus itu kan selalu Bang Juma framing kami penyembah Theos, padahal kami merujuknya bukan ke Zeus kan, tapi Bang Juma selalu bilang kami akan ada konsekuensi yang STT-nya sini lakukan. Salah satunya yaitu diterangkanlah siapa Allah ini. Nah, ketemulah seperti yang sekarang ini gitu loh. Jadi menurutku diskusinya juga Bang Juma harus mengerti juga arahnya gitu loh. Oke. Jadi begini, Bung. Saya itu terjun ke TikTok ini tahun 2000 berapa? 2022. STT-mu itu berdiri tahun berapa? Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam Bible-mu terjemahan Indonesia yang diterjemahkan kemudian pada tahun 1672 dalam bahasa Melayu oleh seorang Belanda, itu sudah membawa nama Tuhan kami, sudah menghinakan nama Tuhan kami dan seterusnya. Nah, jadi gini, berbicara mengenai siapa yang memulai, jelas Kristen yang memulai. Karena memang di dalam amanat yang ada di Bible, Kristen ini harus disampaikan kepada siapapun dengan cara tipu juga bisa. Coba Anda baca di dalam Filipi 1 nomor 18. Itu trik di dalam menyampaikan agama Kristen. Makanya kalian banyak tertipu. Kenapa kalian banyak tertipu? Karena memang agama kalian itu diajarkan dengan cara tipu. Coba Anda baca, dalami lagi. Filipi 1 nomor 18 itu. Jadi Paulus mengatakan Yesus diberitakan dengan maksud bagaimanapun
baik dengan mengelabui, menipu, atau dengan maksud jujur, Paulus tetap bersukacita. Ya, jadi kalau sebuah agama diajarkan dengan maksud penipuan, mengelabui, berpura-pura, semangat palsu, itu sudah cerminan agama itu tidak beres, tidak benar, dan itu sudah pasti bukan dari Tuhan pencipta alam semesta. Karena ajaran yang benar harus disampaikan dengan hak, dengan cara yang benar, bukan dengan cara mengelabui. Nah, sedangkan kitab saudara menjelaskan, Yesus diberitakan baik dengan maksud mengelabui. Nah itu, mengelabui itu maksudnya apa? Menipu. Ataupun dengan maksud jujur, aku tetap bersuka cita. Ini kalau agama sudah kayak begini, gimana dong? Tidak mungkin sebuah kebenaran disampaikan dengan cara tipuan. Itu mustahil. Kebenaran harus disampaikan dengan kebenaran. Tidak ada kebenaran itu disampaikan dengan kebohongan. Itu ada. Nah, sedangkan agamamu, Tuhanmu, Dewa Yesus ini diajarkan untuk penyembahan terhadap Dewa Yesus, itu biarpun dengan maksud mengelabui, propasis dalam bahasa Yunani, itu nggak apa-apa. Jadi kalian ini jadi korban setelah kalian sadar bahwa kalian ini adalah korban. Bukannya keluar, malah kemudian kalian itu semakin memperkuat cara-cara iblis menyesatkan manusia. Demikian. Oke. Begini ya teman-teman Kristen, itu kan ayat yang dibawakan Bang Juma. Nah, yang kami tahu gini Bang Juma, bahkan Yesus katakan begini, aku yang memilih kami, bukan kamu yang memilih aku, gitu loh. Jadi memang amanat agung dikatakan di kami harus memberitakan Injil. Itu tugas kami Bang Juma, dengan cara apapun. Tapi nggak ada dikatakan dengan cara menipu, gitu loh. Makanya kan itu Filipi itu baca dengan apa gitu Bang Juma. Oke, berbicara dengan kata Allah tadi, oke lah, aku sebagai Kristen akan terima dan tidak akan menggunakan kata Allah ini. Karena apa? Itu nama Tuhan Bang Juma. Tapi pertanyaan saya gini Bang Juma, terima nggak Bang Juma saat dikatakan Tuhanmu itu bernama di abad ke-7? Jawab dulu Bang Juma. Kenapa? Tuhan saya Allah Subhanahu wa taala. Saat dikatakan bahwa sesembahan yang bernama Allah Subhanahu wa taala, Allah itu ada di abad ke-7 Bang Juma. Iya, bahkan ada di abad sekarang, abad ke-20. Segala terhormat saat tidak akan menggunakan Tuhan saya ada di abad sekarang malah. Kenapa rupanya? Di Indonesia diajarkan Tuhan saya itu nanti setelah kemudian Islam itu masuk ke Indonesia. Kalau di Papua belum ada Islam, nanti tahun 2023, 26, maka saya katakan Allah saya baru diajarkan di sana nanti tahun 2026. Apa masalahnya? Tapi Tuhan saya Rabbus samawati wal ard. Tuhan saya pencipta langit dan bumi. Kenapa kemudian datang di abad ke-7 ajarannya? Karena Nabi Muhammad datangnya di abad ke-7. Datang kepada Adam alaihissalam, datang kepada Abraham alaihissalam, datang kepada Nabi Musa, datang kepada Nabi Yesus. Itu Tuhan saya. Yang jadi masalah itu Tuhanmu nanti datang setelah ibunya ngeden. Nah, silakan. Gini loh, di mana Allah Subhanahu wa taala yang namanya sesembahan itu ada sebelum Nabi Muhammad itu ada Bang Juma? Enggak ada kan? Itu kata yang siapa? pertama. Yang kedua, kata siapa? Kata siapa? Manusia Yesus itu ada setelah Bunda Maria, betul, dia dilahirkan. Bagus, kamu akui. Dia sudah ada sejak Abraham. Mana coba coba saya setuju ya udah itu gini, ntar dulu nanti bantu lagi. Nggak ada keilahian Yesus. Jadi saya setuju dengan, jadi teman-teman ya nggak apa-apa. Kalau keilahian Dewa Yesus ada. Saudara Muslim ini dalam arti mereka Tuhan mereka itu ada di abad ke-7, itu aja sih teman-teman. Udah, itu bagi saya udah cukup Bang Juma. Selamatlah, Allah itu adalah nama sesembahanmu dan itu ada di abad ke-7, itu aja. Ya itu menurutmu karena kamu stupid. Tuhan saya itu pencipta langit dan bumi. Apanya di mana diciptain Bang Juma, mana? Ya sama ketika saya tanya samamu apa yang diciptakan Yesus. Ketika saya tanya apa yang diciptakan Yesus. Oke, nanti saya jelaskan ke sana ya. Nanti terus dari tadi nanti terus. Gini Bang Juma. Udah, kamu turun aja. Kalau kau tidak bisa diskusi kamu turun. Kau ke gereja cari pendeta pelorotin celana cium pantatnya. Kalau kau nggak bisa.
Orang Begini, berdiskusi, bentar. diskusi itu Jangan pakai kemana-mana dulu, Bang ilmu. Juma. Abraham, Pakai ilmu. Ishak dan Yakub tidak ada menyembah yang bernama Allah Subhanahu wa taala, Bang Ada Juma. nggak dia menyembah yang bernama Yesus? Nggak ada yang menyembah Nggak mereka. ada. Nih, Nggak oke. ada. Aku Anda jelaskan ya. ada. Ada nggak Abraham, dia Ishak, menyembah dan pencipta Yakub, langit dan bumi? Bang Juma, jelas aku Ada jelaskan nggak dulu dia dalam ada itu. nggak dia menyembah pencipta langit dan bumi? Ada. Berarti akan ini, Bang. Tuhanku. Aku jelaskan dulu boleh. Berarti Bang itu Juma? Tuhanku. Itulah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Berarti itu Tuhanku. Mana Tuhanmu, Dewa Yesus? Ada enggak? Jadi gini, aku jelaskan dulu Yesus ini, Bang Juma. Tadi Bang silakan Juma kau jelaskan dewamu, Dewa tadi Bang Yesus, Juma silakan. katakan begini, apakah Yesus itu mau menciptakan? Gini aku jawab ya, kemanusiaan Yesus itu kan ada 2000 tahun yang Kemanusiaan lalu. Yesus. Dengar Memang dulu. Yesus apa? Jangan Selain potong-potong. manusia, dia Masa apa emang? udah sekelas Bodoh. gini, Bang Juma dengar dulu. Biar Bang Malas Juma saya dapat dengar, poin malas, dulu. malas saya dengar orang bodoh bicara, Gini, malas. Kamu bertanya. Malas saya apakah dengar Yesus orang bahlul berbicara. Dalam Yesus kiranya si manusia bukan pencipta, Bang Juma. Karena itu ada 2000 tahun yang lalu. Terus di mana Yesus pencipta? Oke. Bapa di sorga menciptakan dengan firman-Nya, dengan cara apa? Bapa di berfirman. surga menciptakan Terus Yesus- dengan firman-Nya. Coba tunjukkan siapa yang melihat. Astaga, ya sekarang Siapa yang kemana-mana melihat? ini diskusinya itu malas diskusi Udah kau sama Bang turun, Juma kamu nih. turun. Kamu bahlul Jawab soalnya, apa, kamu Oke. bahlul. Itu Kamu turun, inilah kamu bahlul. dia gurumu ini itu. Jangan main Nah, kita. kamu turun, kamu Aku turun. jelasin Kau ke dulu biar gereja. kau tahu siapa Nggak Yesus itu, ada, Bang nggak ada Juma. penjelasan orang bahlul kayak alergi kau data menjelaskan. kau. Apa yang kau ingin jelaskan? Menolak pintar kau Bang Juma, jangan gitulah. Oke, aku jelaskan dulu siapa Yesus ini sebagai pencipta, enggak. ya. Saya enggak butuh penjelasanmu. Ini Kak. loh, Bapak di Saya enggak surga. butuh penjelasan. Saya enggak butuh penjelasan samamu. Saya hanya butuh penjelasan ketika Anda menuhankan Dewa Yesus, Anda menunjukkan Yesus yang menciptakan. Jangan kau bawa Tuhannya Yahudi. Karena kalau kau bawa Tuhannya Yahudi, kau membawa Tuhan saya. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub ya baniya innallaha berarti kamu membawa Tuhan saya. Ketika kau membawa Tuhannya Abraham, kau sedang membawa Tuhan saya. Saya mau kalian itu menjelaskan Dewa Yesus, bahwa yang menciptakan adalah Dewa Yesus. Itu loh yang saya inginkan dari kalian, bukan mengklaim Tuhannya Yahudi. Ngerti kalian? Oke? Suma, Islam itu baru muncul abad ke-7, Suma. Islam baru muncul abad ke-7. Oke? Sekarang Kristen muncul abad keberapa? Anda tahu tidak? Anda tahu tidak? Kristen Istilah muncul menjadi abad Islam itu keberapa? apa? Anda Kutanya tahu dulu. tidak? Anda tahu tidak? Enggak, saya tanya. Saya Sebentar, tanya, Kristen Anda tahu- muncul abad keberapa? Anda tahu tidak? Artis dua kalimat syahadat itu apakah pada zaman Nabi Muhammad atau pada zaman Adam? Oke. Seharusnya Bagaimana syarat mungkin mengikuti Islam, dengar syarat mengikuti Islam itu mengucapkan dua kalimat syahadat. Suma. dengar Tidak ada istilah-istilah dengar. Islam yang Kau kalian tidak bisa pakaikan mendengar, dan kau turun, yang kalian turun. tuduh. Kamu turun, Ya, bahlul silakan, pemakan silakan. babi turun, penyembah Silakan, Dewa silakan. Yesus turun. Kamu kok nggak bisa Silakan. diskusi turun? Ah, bagus. Kau ke gereja colok pantat pendeta, jilat tanganmu tuh supaya otakmu bisa waras. Coba Kristen kalau naik itu pakai ilmu lah sedikit. Pakai ilmu kalau berbicara itu ya. Jangan kayak babi kalian. Jangan mentang-mentang kalian makan babi, kalian berbicara kayak congor babi. Oke? Pakai ilmu lah, pakai ilmu ngomong, pakai ilmu. Please. Saya rindu bertemu dengan Kristen yang punya ilmu. Oke? Ada nggak di Indonesia ini Kristen yang berilmu? Ada nggak? Satu aja. Satu aja. Jangan kayak babi semua lah. Ini saudara Kristen ini karena keterbatasan ilmu, mereka nggak paham. Al-Quran menjelaskan A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa min qablihi kitabu Musa imaman wa rahmah wa hadza kitabun musaddiqul lisanan arabiyyan liyunziral ladina zalamu wa busyra lil muhsinin. Dan sebelum Al-Quran, Allah telah mewahyukan kitab kepada Nabi Musa sebagai petunjuk dan rahmat. Lalu Allah dengan Al-Quran ini
membenarkan kitab Nabi Musa dalam bahasa Arab. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala kemudian memperkenalkan dirinya kemudian kepada Nabi Musa, Allah memperkenalkan dirinya berdasarkan bahasa kaumnya Nabi Musa. Wis parahnya ini roomnya itu aku ini. Parah kali kalian ya. Tolonglah jangan main kick gitu loh. Jangan main kick kalian. Jangan main report gitu loh. Kenapa sih? Kenapa sih kalian dikit-dikit main report, dikit-dikit main report? Kalian nggak bisa menerima kebenaran gitu ya? Dikit-dikit main report. Ini aja udah kena pembatasan loh itu Bayu. Yang disampaikan Bang Zumater itu kebenaran. Di zamannya Nabi Musa meruntuhkan akidah orang-orang yang menyembah berhala. Di zaman nabi-nabi setelah Nabi Musa sampai ke Yesus juga menghancurkan akidah orang-orang yang menyembah berhala. Datang kalian menjadikan Yesus sebagai berhala. Pakai otak kalian, pakai akal. Kalian dititipkan akal oleh Tuhan. Dipakai gitu. Nabi Muhammad pun berdiri di tengah-tengah Bani Quraisy, Bani yang jahil, mereka yang tadinya menyembah berhala. Bayangkan satu jazirah Arab menyembah Allah yang tidak kelihatan. Itu mukjizatnya. Semua para nabi itu menghancurkan akidah-akidah manusia yang menyembah berhala. Datang kalian menjadikan Yesus ini berhala. Anda tahu nggak maksud dari kata berhala itu? Suatu sesembahan yang tidak bisa dia menolong dirinya sendiri, apalagi menolong orang lain. Yesus saja nggak bisa diselamat, mati di tiang salib menurut kalian. Bagaimana dia bisa menolong kalian? Konsep penebusan itu dari mana asalnya? Dari pagan, Helenisme, bukan monoteisme. Jangan pikir kalian aja yang punya congor, kita juga punya congor, gitu. Jangan kalian pikir kalian aja yang punya nyali, kita juga punya nyali. Nyali Islam itu lebih, Masya Allah, kami dilahirkan Islam itu berjihad di jalan Allah. Makanya Allah menjanjikan siapa yang wafat di dalam ajaran, baca itu Al-Baqarah 154 dan Al-Imran 169, 170. Kami berada di sisi Allah. Walaupun kami wafat, insya Allah kami berada di sisi Allah. Amin. Rabbul Alamin. Ada Bang Jamal lanjut Bang. Izin Bang, maaf. Masya Allah. Subhanallah. Saudaraku muslim, tolong bantu tip-tip yang kencang ya. Karena ini pada mengamuk, ini orang-orang pada mengamuk.